Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vincentius Danudiwangkara dengan NPM 6204046 dari kelas 4B D4 Logistik Bisnis. Selamat datang buat dosen pengampu Bapak Agus Purnomo dan selamat datang buat teman-teman yang menonton saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengadaan ramah lingkungan di industri konstruksi, perspektif teoritis tentang faktor pendukung dan hambatan. Yang pertama, ada pengadaan ramah lingkungan. The Green Council mendefinisikan pengadaan ramah lingkungan sebagai perolehan produk atau layanan yang meminimalkan atau memberikan dampak positif terhadap lingkungan dengan mempertimbangkan masalah lingkungan ke dalam strategi, kebijakan, dan arahan pembelian utama. Pengadaan ramah lingkungan mengintegrasi pertimbangan lingkungan dengan kombinasi biaya dan kualitas ke dalam proses pengadaan. Pengadaan ramah lingkungan juga memerlukan pengadaan yang berkelanjutan. Saat ini, pemerintah baik di luar negeri maupun di dalam negeri telah mengeluarkan kebijakan untuk mempromosikan prinsip-prinsip pengadaan berkelanjutan. Tujuan dari mempromosikan pengadaan ramah lingkungan adalah untuk mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi dari pembelian produk dan jasa sepanjang hidup mereka. Pengadaan berkelanjutan tidak hanya memperhitungkan biaya di muka untuk membuat keputusan pembelian berdasarkan seluruh siklus hidup produk dan layanan yang mencakup biaya, resiko dan manfaat lingkungan dan sosial, serta konsekuensi sosial dan lingkungan yang lebih luas. Selanjutnya, 4 pendorong penerapan pengadaan ramah lingkungan di industri konstruksi. Yang pertama ada manfaat lingkungan. Sektor bangunan memiliki potensi besar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan menerapkan green procurement. Green procurement adalah proses pengadaan yang berfokus pada aspek lingkungan. Dengan menerapkan green procurement, perusahaan akan mengetahui cara mengendalikan bahan kimia dan menangani bahan berbahaya. Hal ini akan memotivasi kontraktor untuk mengikuti undang-undang dan peraturan lingkungan hidup, misalnya dengan membeli kayu atau bahan kayu dari hutan yang ditebang secara legal. Yang kedua, ada manfaat sosial. Menerapkan green procurement secara signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan atau meminimalkan kemungkinan kecelakaan yang secara langsung mengurangi tanggung jawab dan biaya keselamatan dan kesehatan. Kontraktor dapat mengurangi atau meminimalkan penggunaan bahan kimia beracun sehingga lingkungan kerja yang lebih sehat. Penerapan pengadaan ramah lingkungan dalam proyek konstruksi akan mengarahkan kontraktor untuk menghasilkan kualitas proyek yang lebih tinggi dan memberikan kinerja yang lebih baik. Yang ketiga ada manfaat ekonomi. Menerapkan green procurement dalam proyek konstruksi telah membantu kontraktor menghemat uang dan sumber daya selama proses siklus hidup proyek. Dengan menerapkan bangunan hijau, menghemat sebagian besar dana pada biaya utilitas dan bagian pemeliharaan. Hal ini akan mendorong kontraktor untuk memilih pembelian mereka dengan lebih efisien dan menggunakan bahan mentah terbarukan, serta peralatan ramah lingkungan dalam prosesnya, serta berpotensi mendorong efisiensi rantai pasokan dan meningkatkan persaingan pasar. Dan yang keempat, manfaat politik. Pemerintah berperan penting untuk mendorong dan memberikan kesadaran kepada sektor publik untuk melindungi lingkungan. Pemerintah harus mengembangkan konsep bangunan hijau untuk melestarikan sumber daya alam dan meningkatkan kualitas hidup perkotaan bagi penghuninya. Hal ini secara langsung meningkatkan hubungan kerjasama antara kontraktor dan pemasok untuk menciptakan produk alternatif. Selanjutnya ada 6 hambatan terhadap pengadaan ramah lingkungan dalam konstruksi industri. Yang pertama, kurangnya penegakan hukum. Pemerintah dapat mengambil tindakan dengan merancang kebijakan baru, memberikan insentif bagi pihak-pihak yang menerapkan pengadaan ramah lingkungan, atau melalui penegak hukum yang tegas. Yang kedua, kurangnya pengetahuan. Rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman mengenai pengadaan ramah lingkungan disebabkan oleh kurangnya pelatihan mengenai isu-isu pembangunan berkelanjutan, kurangnya definisi konsep yang jelas mengenai konstruksi berkelanjutan dan kendala peraturan, kurangnya pengetahuan tentang apa yang dimaksud dengan pengadaan berkelanjutan dan bagaimana mencapainya.
Yang ketiga ada biaya biaya lebih tinggi. Masalah biaya menjadi pertimbangan utama bagi kontraktor dan pengembang dalam menerapkan green procurement. Green procurement sering dianggap lebih mahal sebab pendekatan bangunan dan pemilihan materialnya berbeda dengan bangunan konvensional. Dan yang keempat, budaya pasif. Resistensi terhadap perubahan ini mengakibatkan kurangnya permintaan dari klien dan pemangku kepentingan dalam proyek konstruksi, memimpin pengaruh pasokan, serta kurangnya arahan yang jelas dari manajemen puncak untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui proses pengadaan. Yang kelima, panduan dan alat yang tidak memadai. Banyak praktisi yang menyatakan bahwa parameter triple bottom line atau TBL merupakan salah satu metode berkelanjutan. TBL merupakan kerangka akuntansi yang terdiri dari 3 dimensi kinerja, yaitu sosial, lingkungan, dan ekonomi. Meskipun ada parameter TBL sudah ada, namun bukti dalam mengevaluasi alat ini masih kurang alokasi poin kredit untuk masing-masing parameter triple bottom line. Selain itu, kurangnya pelatihan merupakan salah satu hambatan bagi bawahan untuk menerapkan pengadaan ramah lingkungan. Diperlukan pelatihan yang berkaitan dengan aspek hukum dan teknis pengadaan ramah lingkungan, konsep penetapan biaya siklus hidup, dan bagi pengguna akhir tentang cara menggunakan produk berkelanjutan. Keenam, kurangnya komitmen perusahaan. Seluruh tingkat organisasi harus memiliki komitmen dalam menerapkan pengadaan ramah lingkungan. Tidak hanya dalam Tidak hanya dari manajemen puncak, tetapi juga agen pembelian. Aturan dan regulasi kebijakan dapat membantu komitmen perusahaan dalam menerapkan pengadaan ramah lingkungan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, terima kasih.